Assalamualaikum, perkenalkan saya Suci Novitasari dan rekan saya Siti Yayah Nurbadriah. Hai teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang variabel acak dan distribusi probabilitas di SKRIT. Apa itu variabel acak? Variabel acak bisa disebut variabel acak jika variabel tersebut menghasilkan nilai yang bisa berbeda pada setiap peristiwa atau eksperimennya, dan perubahan hasil di setiap peristiwa tidak dapat diperkirakan. Nah, ada dua jenis variabel acak. Yang pertama, variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel yang menggunakan bilangan bulat untuk menyatakan hasil suatu percobaan. Contohnya, jumlah siswa dalam suatu kelas, jumlah bus yang tiba di terminal, dan jumlah motor yang ada di parkiran. Dan yang kedua, variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel yang menggunakan bilangan real untuk menyatakan hasil suatu percobaan. Contohnya, bilangan real kurang dari 7. Bilangan real itu termasuk bilangan desimal atau pecahan. Kurang dari 7 kita anggap kurang dari 7. Ada 6,1, 6,2, dan sebagainya. Bilangan real 5,5 termasuk bilangan real juga. Selanjutnya, apa itu distribusi probabilitas? Adalah suatu distribusi yang menggambarkan dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Pada variabel acak, jika X variabel acak, maka nilainya dinyatakan X. Pada distribusi probabilitas berlaku rumus P kali sama dengan X. Ada dua jenis distribusi probabilitas, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Di sini kita akan membahas salah satunya saja, yaitu distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit terdiri atas 3 macam, di antaranya yaitu yang pertama, distribusi binominal. Distribusi binominal merupakan variabel acak diskrit. Distribusi binominal menggambarkan fenomena dengan dua keluaran, yaitu sukses atau gagal, sehat atau sembuh, hidup atau mati, bayi laki-laki atau bayi perempuan. Distribusi binominal ada 4 syarat, yaitu yang pertama, jumlah trial adalah bilangan bulat. Setiap percobaan mempunyai 2 keluaran. Peluang sukses untuk percobaan sama. Setiap percobaan independen atau saling bebas satu sama lain. Yang kedua, distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik termasuk distribusi teoritis, di mana pengembalian sampelnya dilakukan tanpa pengembalian. Contohnya seperti suatu panitia seminar 5 orang akan dipilih secara acak dari 3 orang mahasiswa laki-laki dan 5 orang mahasiswa perempuan. Itulah distribusi peluang banyaknya laki-laki dalam panitia tersebut. Di sini yang diketahui N besarnya 8 mahasiswa. Kenapa? 3 orang mahasiswa laki-laki dan 5 orang mahasiswa perempuan. 3 digabungin jadi 8 mahasiswa. N kecilnya 5 mahasiswa yang meminati panitia seminar 5 orang mahasiswa ini. Terus X acaknya banyaknya mahasiswa laki-laki dalam panitia. X acaknya peluang 0, 1, 2, dan 3. Yang ditanya peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang
X sama dengan 2, peluang X sama dengan 3. Jadi kita bisa hitung peluang dari tidak ada laki-laki dalam kepanitiaan. Distribusi hipergeometrik dalam kurung X acak, N besar, N kecil, dan K. Hipergeometrik X-nya 0, tidak ada laki-laki dalam kepanitiaan, N besarnya 8, mahasiswanya jumlahnya 8, N kecilnya 5 mahasiswa yang ini, K-nya 3, karena banyaknya mahasiswa laki-lakinya 3. Jadi dalam kurung kombinasi 0 dari 3 kombinasi 5 dari 5 dibagi kombinasi 5 dari 8 sama dengan 3 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial bagi 5 faktorial dikali 0 faktorial dibagi 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi ini habis tinggal 1 bagi tinggal 8 faktorial 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3, 2, 1 faktorial. Peluang 2 mahasiswa laki-laki dalam kepanitiaan. X-nya 2, N besarnya 8, N kecilnya 5, K-nya 3. 2 kombinasi dari 3 dikali 3 kombinasi dari 5 dibagi 5 kombinasi dari 8 sama dengan 30/56. Selanjutnya kita hitung peluang 3 mahasiswa laki-laki dalam kepanitiaan. X-nya 3, N besarnya 8, N kecilnya 5, K-nya 3. Jadi 3 kombinasi dari
Selanjutnya yang ketiga, distribusi Poisson. Distribusi Poisson ialah peristiwa atau kejadian yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian diketahui dalam waktu yang saling bebas. Dengan rumus distribusi Poissonnya Px sama dengan X E min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Ini rumusnya. E itu jumlahnya udah dari sananya, yaitu 2,71828. Lambda itu jumlah rata-ratanya. X itu jumlah kejadiannya. Jumlah kejadian. Jadi kita masuk ke contoh soalnya. Rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena pandemi di suatu kota adalah 4. Berapa peluang bahwa sekolah-sekolah di kota ini akan ditutup selama 6 hari saat pandemi? Berarti diketahuinya rata-rata atau lambda sama dengan 4. Yang ditanyanya nilai perubah acaknya. Berarti jadi peluang X sama dengan 6 itu berapa? Cara penyelesaiannya pakai rumus yang tadi. Peluang X lambda E min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Peluangnya X-nya 6, lambdanya atau rata-ratanya 4, nilai E-nya itu yang tadi, E sama dengan 27182. 828. Berarti E dipangkat lambdanya 4 dikali lambdanya 4 dipangkatin 6 dibagi X-nya 6 faktorial. Jadi E-nya ini dipangkatin min 4. Hasilnya 0,0183. Ini 4 dipangkatin 6. Hasilnya 4096 dibagi faktorial dari 6. 6 kali 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jumlahnya ini dikali ini, jumlahnya 75,021 dibagi faktorial dari ini, jumlahnya 720. Jadi hasilnya 0,1042. Jadi kesimpulannya bahwa peluang sekolah di kota ini
akan tutup 6 hari selama pandemi adalah 0,1042%. Semoga videonya bermanfaat. Kita akhiri wassalamualaikum.